Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Farid, Pak Marwanto, Pak Gaos ya, yang sudah hadir pagi hari ini dan juga menjawab salam saya. Dan juga tentunya nih ya, masih banyak Bapak Ibu semuanya juga yang menjawabnya nih di kolom chat. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bahagia sekali rasanya pagi ini, Bapak Ibu, sahabat surgaku, kita jumpa lagi di hari Sabtu pagi ya, yang alhamdulillah ya, tadi pagi-pagi tuh langsung hujan deras. Mudah-mudahan menjadi hujan yang membawa keberkahan buat kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan khususnya tentunya narasumber kita ya, yang senantiasa menemani di setiap pagi, Sabtu pagi untuk berbagi materi-materi yang luar biasa yang menjadi juga ajang muhasabah buat diri kita agar senantiasa memperbaiki diri maupun juga semakin mendekat kepadanya. Dan ya, terima kasih Pak Farid ya sudah berkenan setiap Sabtu pagi membersamai kami. Dan tentu saja Bapak Ibu yang luar biasa sudah hadir di Zoom meeting ini dan sudah on kamera nih ya, Bu Hatulis, Bu Eni, Bu Siti Mariam, Mas Ian, ya, Bu Ayat, Pak Jusnan. Alhamdulillah Pak Jusnan sudah bergabung kembali ya. Kemarin jadwal padat ya Pak Jusnan ya, Alhamdulillah. Wah, Pak Jusnan lagi di Holland nih kayaknya, di Belanda ya. Biar ketularan kita. Mati bungkus permen. Oh gitu, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti keluar setelah dari sini ya. Allah berikan permen termanisnya ya Pak Jusnan ya. Baik, baik, dan tentu saja ya ini sudah ada juga Ibu Zakia, alhamdulillah ya. Kemudian Ibu Mariama dan Bapak Ibu semuanya masih ramai ini ya. Sambil menunggu teman-teman Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau mengajak keluarganya, sahabatnya, teman-temannya, silakan boleh di-share link yang biasa saya berikan di grup WA ataupun di broadcast. Termasuk juga ya, alhamdulillah di Facebook ya sudah ada 25 orang. Boleh dibantu share ke wall-nya ya. Jadi biar teman-teman di Facebook friend-nya bisa juga turut mengikuti kajian Sabtu pagi kita. Ya, sambil menunggu teman-teman juga yang lain untuk bergabung, di sini sudah di Zoom meeting sudah 48 orang ya, alhamdulillah. Ada Ibu Wasni ya, alhamdulillah sudah bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kita semua yang ada di grup ini selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ada Pak Arif Fatlullah. Assalamualaikum Pak Farid dan Mbak Anggi. Terima kasih Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bandiah, Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Farid, Mbak Anggi, semangat pagi sahabat surga semuanya. Terima kasih Bu Bandiah ya. Waalaikumsalam. Kemudian Pak Wawan, Assalamualaikum Pak Farid dan Mbak Anggi. Waalaikumsalam Pak Wawan. Ibu Eni ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, Mbak Anggi dan semua sahabat surgaku. Semoga dalam keadaan sehat paripurna, dimudahkan, dilancarkan semuanya. Barakallahu fikum. Amin. Terima kasih Bu Eni doanya ya buat kita semua. Bu Ida, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, Assalamualaikum. Mbak Anggi, Pak Farid, serta saudara-saudariku. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan berkah buat kita semua. Amin. Situ Bondo Jatim hadir, luar biasa ya Bu Heni. Baik, kemudian Ibu Ida ya, dan ada Ibu Siti Mariam juga dari Tangerang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggi, Pak Farid, semoga selalu sehat dan bahagia selamanya. Amin. Begitu pula juga Bapak Ibu semua di sini ya. Alhamdulillah, Cilduk hadir siap menyimak. Wah, luar biasa Cilduk. Rumah masa kecil saya nih ya Bu Siti Mariam. Saya dulu tinggal di Nilakan di Larangan. Bu Siti Mariam Cilduknya di mana nih ya? Jadi dulu masa kecil saya 20 tahun ya di Cilduk, alhamdulillah. Kemudian Pak Farid ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah insyaallah Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin. Terima kasih Pak Farid. Mudah-mudahan juga senantiasa sehat, senantiasa dimudahkan untuk menggali ilmu-ilmu Allah ya, untuk merangkumnya untuk kita semuanya agar semakin paham dan juga semakin bisa terus memperbaiki diri dan semakin dekat kepadanya. Amin. Ibu Siti Mariam, nah kali ini
Wonogiri. Nah ya, Ibu Siti Mariam ada 2 soalnya saya ingat ya. Ibu Assalamualaikum Pak Farid, Bu Anggi, dan sahabat Saturday Morning Talk. Semoga selalu senantiasa diberkahi umur kita, dimudahkan segala urusan kita. Bismillah, siap ngecas iman lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Siti Mariam. Lalu juga ada Pak Pira. Salam Pak Farid, Mbak Anggi. Waalaikumsalam Pak Pira. Ya, terima kasih sudah selalu berkenan bergabung nih setiap Sabtu pagi. Lalu kemudian ada Ibu Mariamah. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Farid, Mbak Anggi, dan sahabat surga semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih izinkan hadir di majelis yang penuh berkah ini, rezeki ilmu yang bermanfaat bagi bekal menjalani kehidupan dunia ini. Semangat yuk, semangat. Makasih Bu Mariamah. Pak Ahmad Habibi, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, pagi Pak. Waalaikumsalam. Ibu Ika Fenti, Assalamualaikum, pagi Pak Farid, Mbak Anggi, semoga sehat selalu ya. Amin, amin ya Allah. Oh ini masih banyak ya. Oh, gitu. Kemudian terima kasih Bu Ika Fenti. Kemudian ada Bu Teti, Assalamualaikum, Mbak Anggi, Pak Farid, dan Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat selalu, amin. Baik, kemudian ada Pak Jusnan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggi dan Pak Farid dan sahabat surga, semoga selalu sehat dan bahagia selamanya. Alhamdulillah, Rajek Tangerang siap hadir, siap menyimak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surgaku. Terima kasih yang sudah menuliskan salamnya. Baik yang on cam ya, di sini sudah bertambah. Yang on cam ada Ibu Dwi Ismayanti ya, tentu saja selalu rajin nih setiap satu pagi. Alhamdulillah. Kemudian ada Pak Ahyat. Selamat bergabung kembali Pak Ahyat. Dan juga Bapak Ibu yang masih di belakang kamera ya, kami maklumi karena pagi-pagi memang pagi kalau ibu-ibu ya, kita banyak urusannya. Tapi terima kasih sekali lagi sudah berkenan untuk menyempatkan diri kita hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan setiap kajian-kajian di Saturday Morning Talk, di Spiritual Journey ini senantiasa membawa keberkahan kita semua. Ya Allah mudahkan kita untuk menyerap ya apa yang disampaikan oleh Pak Farid, mencernanya, dan juga mudah-mudahan Allah, yang lebih penting Allah mudahkan kita semua untuk mempraktekkannya ya Bapak Ibu ya. Baik, seperti biasa dengan saya Anggi Pradita yang akan mendampingi Pak Farid sebagai host, dan di sesi awal insya Allah kita akan membahas terlebih dahulu testimoni atau pertanyaan yang mungkin masuk di kajian sebelumnya, dan baru nanti kita akan masuk di topik hari ini yaitu hentikan doamu ya. Jadi temanya seperti biasa Pak Farid, ini temanya bikin kita penasaran apa sih maksud dari tema-tema yang yang akan disampaikan oleh Pak Farid, tapi mudah-mudahan ini menjadi banyak jalan muhasabah, jalan tafakur buat diri kita semuanya ya, dan juga mudah-mudahan banyak memberikan manfaat dan keberkahan buat kita semua. Dan Pak Farid nanti juga akan membukai dengan doa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi silakan karena kita di majelis ilmu ini meskipun via online ya, insya Allah para malaikat juga membersamai kita, dan tentunya juga ada Allah ya yang senantiasa mencintai hambanya ya, yang cinta untuk menuntut ilmunya. Karena salah satu keutamaan dalam menuntut ilmu Allah juga Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman ya dan berilmu. Itulah pentingnya kita untuk berilmu dulu ya, dalam beriman juga, supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar sesuai di jalan Allah. Baik, kalau begitu Pak Farid, alhamdulillah di Zoom meeting sudah 64 orang nih dan masih terus bertambah. Insya Allah mudah-mudahan semakin banyak yang bergabung. Silakan kepada Pak Farid untuk membukanya dengan doa buat kita semua. Ya, silakan Pak. Baik. Terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya,
dan tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman, dan tidak pernah berhenti kita selalu memohon, meminta, berharap kepada Allah semoga kelak di yaumil akhir Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada diri kita. Baik, seperti biasa mari kita awali acara ini dengan berdoa supaya apa yang kita lakukan mendapatkan berkah, mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka, ya Allah, dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah. Mari kita juga berdoa untuk siapa? Untuk barangkali diri kita, sahabat, kerabat, famili, orang tua, anak, pasangan, tetangga, siapapun itu yang pada saat ini sedang dalam kondisi diberikan kenikmatan dalam bentuk tidak sehat oleh Allah. Dan saya juga meminta doa dari Bapak Ibu teman-teman semua, bil khusus untuk salah satu teman kita ya biasanya hadir setiap satu, Pak Erika Surya Putra. Pada saat ini beliau sedang dirawat di rumah sakit ya, dan kemarin sudah menghabiskan sampai 10 kantong darah. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya beliau segera dikembalikan kondisinya menjadi sehat sedia kala, dan termasuk juga untuk kita semua. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sehat itu tidak murah. Sehat itu betul-betul sesuatu yang harus kita perhatikan ya. Kalau sudah dalam kondisi yang tidak sehat, hidup itu belum tentu terasa nikmat. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah dalam tataran tertentu, di mana kondisi baik ataupun tidak baik itu tidak penting. Yang paling penting adalah apakah Allah ridho dengan kita atau tidak. Yang penting seperti itu ya. Baik, seperti biasa, ini ada beberapa testimoni sebetulnya ya. Pertanyaannya alhamdulillah tidak muncul. Ini beberapa testimoni. Yang pertama, sebentar saya siapkan dulu ya. Yang pertama dari Uni Linda Syam. Betul banget Pak Farid, dulu bapak saya seorang kepala sekolah. Jadi ini adalah testimoni atas kajian kita minggu lalu. Kita membandingkan bagaimana kehidupan orang tua kita atau hidup dalam zaman now dibandingkan dengan zaman old, zaman dulu gitu ya. Dulu bapak saya seorang kepala sekolah berangkat jam 7 pagi setelah membantu ibu saya menyiapkan sarapan untuk kami anak-anaknya 8 orang, Masya Allah, luar biasa ya. Dan pulang sebelum sholat zuhur, bisa jamaah di masjid
Ba'da asar kita ngeteh di teras rumah ditemani teh manis dan cemilan yang dibikin oleh ibu. Indahnya masa-masa yang tidak akan bisa dilupakan ya. Indahnya masa-masa yang selalu kita kenang. Zaman now saya dan suami berangkat subuh, pulang ba'da maghrib, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah saya sekarang sudah resign bekerja dan menikmati menjadi ibu rumah tangga dalam keberkahan. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa gitu ya kalau kita sudah bisa mengambil satu berkah, satu pelajaran. Alhamdulillah jika kita sudah mulai memahami sebetulnya apa sih yang kita cari dalam hidup ini. Apa yang akan kita bawa saat kita kembali mudik yang sesungguhnya gitu ya. Jangan sampai terjadi usia atau waktu kita itu tidak dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat ya. Tidak kita pergunakan untuk mencari bekal kembali pada mudik yang sesungguhnya. Jangan sampai seperti itu. Kita ingat bahwa mudik lebaran itu ada arus baliknya. Kita bisa mengkoreksi, merevisi apa yang tidak benar, apa yang tidak baik untuk kita perbaiki. Tetapi ketika kita mudik ke Allah, itu tidak ada arus balik. Apa yang mau kita harapkan nanti ya? Penyesalan atau kebahagiaan? Semua kembali ke diri kita masing-masing. Jadi kita mencari apa dalam hidup ya, mesti berangkat pagi, pulang petang gitu kan ya. Kemudian tidak ada sesuatu yang kita dapatkan. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh bekerja, harus. Ikhtiar itu harus. Bahkan ada sebagian pendapat mengatakan ikhtiar itu wajib ya. Namun demikian kita juga mesti mengukur. Jangan sampai apa yang kita cari, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan itu tidak memberikan manfaat di akhirat kelak. Intinya itu. Nanti pada satu titik, satu kesempatan kita akan bahas. Sebetulnya apa sih, apa yang mesti kita lakukan ketika kita hidup ini. Yang kedua, ini ada testimoni juga, tetapi tidak mau menyebutkan namanya ya. Benar Pak Farid, Allah itu cemburu kalau kita berpaling darinya. Tidak perlu kita berbuat dosa. Menghentikan ibadah saja, saya langsung mendapatkan balasan cash. Jadi ini salah satu testimoni yang melanjutkan testimoni yang sebelumnya juga, bahwa ada orang yang terjebak dalam kemacetan, dalam kepadatan lalu lintas, tidak bergerak. Ternyata setelah ditelusuri persoalannya gara-gara dia meninggalkan sholat di sepertiga malam terakhir ya. Jadi ini juga sama, tampaknya beliau juga mengalami hal yang sama. Allah itu cemburu kalau kita berpaling darinya. Tidak usah kita berbuat dosa, tidak perlu kita berbuat maksiat, tidak perlu kita berbuat kesalahan. Menghentikan ibadah saja, saya langsung dapat balasan cash dari Allah. Ceritanya begini, selama bulan Ramadan, alhamdulillah saya bisa full melakukan ibadah ritual ya, selama Ramadan full ibadah ritual, termasuk yang di sepertiga malam terakhir. Bapak pengen tahu, Allah membalas saya kontan, Allah balas saya cash. Dengan omset harian bisa mencapai 500.000 per hari. Padahal hari biasanya mendapatkan 200.000 per hari saja itu tidak mudah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Cash 500.000 per hari berturut-turut selama bulan suci Ramadan. Selama 30 hari saya mendapatkan omset harian bisa mencapai 500.000 per hari. Padahal hari biasanya mendapatkan 200.000 saja itu tidak mudah. Perlu tenaga, perlu usaha yang begitu besar. Nah, setelah Lebaran, saya merasa tidak mudah untuk ibadah ritual serajin saat Ramadan. Dan subhanallah, omset saya kembali lagi tidak mudah, Pak. Omset saya kembali lagi
tidak mudah untuk mencapai yang 200.000 rupiah per hari. Allahu Akbar ya. Beliau tidak menyebutkan ini usahanya apa, dagang apa atau apapun, tetapi menjelaskan bahwa ketika selama bulan suci Ramadan rajin ibadah, kemudian termasuk sepertiga malam terakhir, Allah berikan cash 500.000 per hari, sangat mudah selama 30 hari berturut-turut. Allahu Akbar. Namun pada saat Lebaran usai, kemudian ibadahnya mulai kendor lagi, ya ibadah ritualnya mulai kendor lagi, tidak serajin saat Ramadan, subhanallah, omsetnya balik lagi, anjlok lagi, kira-kira begitu ya. Masya Allah, mantap kalau kita sudah memiliki sensitivitas. Jadi ini kepada si pemberi testimoni saya menyampaikan apresiasi, menyampaikan selamat, berarti Bapak atau Ibu ini sudah punya satu sensitivitas. Ketika terjadi sesuatu yang kita tidak sukai, langsung bisa merasakan bahwa hubungan kita dengan Allah itu sedang tidak baik. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Tidak mudah ya, tidak mudah untuk mendapatkan sensitivitas seperti ini. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Sebetulnya ilustrasinya sederhana saja. Seperti halnya kalau kita misalnya punya hubungan yang sangat erat dengan seseorang. Misalnya dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan sahabat atau soulmate ya. Dan kita selalu melakukan komunikasi yang intensif. Komunikasi yang intens, yang setiap saat ngasih kabar dan sebagainya. Lalu tiba-tiba tidak ada kabar dari orang tersebut, apa yang terjadi. Apa yang biasanya kita lakukan, kan begitu. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, bolak-balik telepon, WA, tanya teman, tanya kerabatnya, dan lain-lain, kan seperti itu. Atau misalnya begini yang paling mudah ilustrasinya. Misalnya kita sebagai orang tua, secara rutin ya, mengirimkan uang bulanan, uang sekolah untuk anak kita yang sedang dirantau, sedang belajar di perantauan. Kemudian tiba-tiba anak kita tidak memberikan kabar sama sekali. Ya, dihubungin tidak ada kabar, di WA tidak ada kabar, di telepon tidak ada kabar, SMS juga demikian, misalnya gitu kan. Barangkali kita mau ngetes nih, ya udahlah bulan ini kita tes, nggak usah ditransfer gitu. Terus apa respon dari dia? Setelah transfer uangnya tidak kita lakukan, ternyata dia malah merespon kita, "Mah atau Pak, kenapa kok tidak transfer jatah bulanan saya?" Barangkali seperti itu juga kita dengan Allah, walaupun tidak senaif itu ya, karena Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Rahman dan Maha Rahim. Jangan-jangan omset yang tidak mudah kita dapatkan itu ibarat transferan dari orang tua kita yang nggak kirim. Ketika kita rajin berkomunikasi dengan orang tua, maka orang tua juga gampang banget. Kita minta apa, kita dikirimin. Kita nurut dengan apapun yang disampaikan orang tua. Kita minta apapun, orang tua akan ngasih ke kita. Minta uang akan dikirim. Demikian juga dengan Allah. Ketika kita melakukan komunikasi intensif, berhubungan dengan Allah dengan cara yang baik, berkomunikasi setiap saat, minimal 5 kali sehari. Ya, ketika kita minta sesuatu kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita. Lalu ketika kita menjauh dari Allah, lalu ketika kita tidak mendekat lagi dengan Allah, ya barangkali lebih kurang seperti itulah. Kita sebagai orang tua juga kadang-kadang barangkali nggak suka, sebel sama anak yang nggak mau nurut sama kita. Ya, yang nggak mau ngasih kabar ke kita, lu itu cuman mau duitnya doang, ditanya nggak ngasih kabar, ditanya nggak jawab dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, yuk segera kembali ke Allah, perbaiki lagi hubungan dengan Allah, insya Allah hidup kita akan nyaman dan bahagia. Jadi testimoni yang kedua ini persis lebih kurang seperti materi yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Kenapa kita menghentikan doa? Lalu apa yang akan terjadi ketika kita berhenti berdoa? Kira-kira begitu, ya. Barangkali demikian. Sementara Mbak Anggi, mohon dibantu. Saya minta break seperti biasa selama 30 detik ya. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas sharingnya tadi. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu, bagaimana ya kadang-kadang kalau pada saat Allah kasih bungkus permen langsung secara cash, itu justru malah tanda cintanya Allah tuh kayak deket. Allah tuh lagi cepet-cepet mau ngingetin kita untuk kembali ke jalan yang lurus. Jadi kembali kita untuk tetap semangatnya
dalam beribadah ya, dalam segala hal itu adalah agar supaya selalu Allah dulu ya. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat kita semua. Jadi terkadang memang akibat rutinitas ini biasanya membuat kita ini mudah ya mudah melewatkan ibadah ya seperti itu. Tapi dengan cara cas iman seperti ini membuat kita untuk mengingatkan lagi. Jadi terkadang memang perlu lingkungan teman-teman yang soleh-soleha untuk senantiasa ngingetin kita. Karena kalau di lingkungan misalnya pekerjaan atau lingkungan teman-teman yang lainnya ya, yang mungkin kalau dulu misalnya zaman-zaman teman kuliah, teman-teman sekolah gitu kan biasanya kalau kumpul-kumpul ya lebih ke euforianya. Nah, tapi kalau di sini makanya pentingnya kita selalu masuk dan berkaitan dengan teman-teman yang soleh-soleha adalah kita supaya terus diingatkan agar selalu dalam kebaikan, selalu dalam perbaikan untuk meningkatkan keimanan kita, alhamdulillah. Dan ya sebenarnya saya mau sharing, jadi alhamdulillah di hari Ahad kemarin Bapak Ibu 22 Mei ya, itu alhamdulillah kami mengadakan kelas sharing Garputala yang pertama. Ini adalah untuk mengakomodir teman-teman yang biasanya mau konsultasi Garputala gitu ya ke Pak Farid gitu ya, karena kebetulan beliau kan juga jadwalnya lumayan padat gitu kan. Nah, dan mohon izin biasanya juga kita tidak misalnya membagi nomor Pak Farid nih, kadang-kadang kalau dulu ya kebiasaannya adalah pada saat diberikan nomornya Pak Farid jadi dikit-dikit konsultasi yang mungkin yang dulu-dulunya belum dilakukan di konsultasi lagi gitu ya. Jadi akhirnya cukup menyita waktu dan juga mungkin khawatirnya mengganggu waktu Pak Farid, oleh karena itu makanya selalu lewat saya dulu. Dan di sini alhamdulillah kemarin di Ahad kemarin juga berjalan diskusi ya, karena ini memang kelas sharing Garputala dan harus sudah mengetahui ilmu MR supaya kita juga lebih ke langsung praktek dan juga lebih ke sharing diskusi, sekaligus kami juga mengadakan sesi grup coaching dan grup konseling. Insya Allah juga ini kita akan lakukan setiap minggunya ya Pak Farid ya, setiap bulannya, dan karena banyak yang minta juga gitu kan, insya Allah di bulan depan kami akan adakan kembali di tanggal 19 Juni. Jadi silakan Bapak Ibu untuk membooking waktunya. Kalau yang mau mengikutinya, kita biasa mengadakannya di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat ya. Nanti biasanya akan saya update kembali mendekati acaranya. Dan ya ini karena di Zoom meeting sudah 99 orang, jadi mohon izin ya, kapasitas Zoom juga masih 100 orang, dan apabila kalau ada terkendala sinyal, silakan bisa meluncur langsung ke Facebook Pradita Channel, karena kami juga live Facebook Pradita Channel. Jangan lupa Bapak Ibu untuk ingat untuk follow dan subscribe ya Instagram maupun Facebooknya Pradita Channel, karena selalu kami update quote-quote dan juga berbagai event informasinya ada di sana. Baik Pak Farid, kita siap memulai untuk kajian tema hari ini, yaitu hentikan doamu, Pak Farid. Baik, Mbak. Baik, kalau gitu pada Pak Farid dipersilakan. Saya siapkan dulu ya. Baik. Ya, sebelum kita mulai, boleh saya menyapa beberapa teman di Facebook ya. Ada Ibu Nari dari Nari SBMR dari Taiwan ya. Ada Ibu Umi Khoifah Aira, ada Dusep Soleh Bapak ya. Ada Ibu Roro Siti Maria, Ibu Saidatin Nafiah, ada Ibu Lidiana Aryani, Ibu Yulianti, Ibu Widya Mukti, Ibu Alfi, Ibu Neng, Ibu Rini Isnowati, Pak Eka Gustaman. Wah, ini rekan saya ini di Riau ya, Ibu Siti Kopinatut, Ibu Iva Rahman, Ibu Adelia, Ibu Ade Nurani, Pak Fauzi Firman, Pak Deni Trias Budi. Tumben-tumbenan beliau ada di Facebook gitu ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita mulai pagi hari ini dengan tema kita, kajian kita. Bagi teman-teman yang baru join, baru bergabung, kita akan berikan summary sedikit tentang acara Saturday Morning Talk setiap Sabtu pagi ini. Ini adalah acara kita bersama, acara yang mengupas hal-hal yang sederhana, hal-hal yang barangkali sering kita terlewat dalam kehidupan kita. Saya pernah belajar juga dengan satu guru mengatakan bahwa cara Allah
menunjukkan kemahakuasaannya itu tidak dengan hal-hal yang besar, tidak dengan hal-hal dalam bentuk teknologi yang sangat canggih, tidak dalam bentuk alam semesta yang begitu mahal luas, mahal luar biasa. Kadang-kadang Allah itu menunjukkan kepada kita tentang kemahakuasaannya, tentang makan, ya, tentang makan. Sesederhana itu. Itu sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Penting mana katanya antara seorang istri atau suami dengan makan, kan begitu. Sesederhana itu memberikan contoh. Kalau kita nggak makan, kita bisa mati. Kalau kita nggak punya pasangan, belum tentu kita bisa mati. Nah, itulah contoh-contoh sederhana dalam hidup ini, bahwa terkadang sesuatu yang kecil, sederhana, tidak tampak di permukaan, tidak tampak penting, justru sebetulnya dari hal-hal itu seringkali atau barangkali kita itu sering tergelincir di dalam hidup. Nah, oleh karena itu, acara Saturday Morning Talk ini, kajian Sabtu pagi ini mengambil segmen yang seperti itu. Segmen yang sederhana, yang kecil-kecil, yang seringkali terabaikan, terlupakan oleh kita. Namun justru disitulah kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dalam hidup. Dan disitulah kita bisa mendapatkan cara bagaimana kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Pertanyaan saya biasanya mengawali acara dengan pertanyaan. Pernah nggak teman-teman mengalami satu saat ya kita itu nggak mau berdoa? Pernah nggak kita mengalami satu saat kita itu merasa tidak perlu berdoa? Mengalami satu saat kita itu nggak mau berdoa atau males berdoa sama sekali. Mohon maaf, saya mesti mencampur bahasa yang tidak disiplin kata. Kalau komunitas MR tahu, yang belum tahu saya campurkan saja ya supaya sama-sama paham. Pernah kan Pak Ipandri, terima kasih sudah hadir. Pernah nggak kita malas berdoa, tidak semangat berdoa atau nggak mau berdoa? Kapan? Anggrian Permana, terima kasih Pak dosen, Pak doktor ini ya, pernah merasa tidak mau berdoa. Jadi maksudnya apa? Ibu Ayat Nurhayati juga pernah, kemudian Pak Yogi pernah juga, terima kasih gitu ya. Di antara kita juga, saya juga termasuk orang yang pernah nggak mau berdoa, malas berdoa gitu. Kapan? Maksudnya pernah hati galau, kita tahu perlu berdoa tapi malas berdoa, Ibu Siti Maryam gitu ya. Seperti apa bentuknya kita malas berdoa itu? Misalnya begini, ba'da sholat wajib langsung berdiri. Kalau di jamaah di masjid langsung pulang gitu ya. Pernah sakit mantap, oke? Kemudian kita lakukan sholat tahajud, lakukan sholat duha, lakukan sholat witir, lakukan sholat berbagai macam sholat, tapi cuma sholat aja, gitu loh. Nggak mau doa. Kadang-kadang dalam hati kita terpikir, udahlah ya Allah, doanya seperti biasa. Kan engkau tahu saya doanya kayak apa. Apalagi kalau doa kita rutin, sama ya, setiap kali sholat wajib, setiap kali sholat sunat, tahajud, duha, witir, dan sebagainya, doa kita adalah doa yang sama. Pada satu titik kadang-kadang kita merasa, ya sholat aja. Gitu. Doanya, lagi capek. Gitu. Ya, atau kadang doanya sedikit buru-buru, betul seperti itu. Lagi capek, lagi nggak semangat, lagi tidak termotivasi, ya Allah doanya kayak kemarin, doanya sama seperti doa seperti biasanya. Atau barangkali ada orang mengatakan, bukannya engkau maha tahu, ya Allah tanpa berdoa pun engkau tahu apa yang ada di dalam hati hamba. Kadang-kadang muncul seperti itu. Ya kita tahu ada waktu-waktu berdoa, ya, berdoa yang sangat mustajab, misalnya pada saat hujan lebat, pada saat antara azan dan iqomah, sepertiga malam terakhir, gitu ya. Misalnya lagi antara sujud akhir dalam sholat wajib 5 waktu, misalnya seperti itu, gitu kan? Atau ba'da asar, atau di antara duduk di antara 2 khutbah untuk pria yang ikut sholat Jumat. Itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kita tahu itu, tetapi pada saat itu, pada titik itu kita lagi nggak kepingin, ya, lagi nggak kepingin berdoa. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, pada saat kapan kita itu tidak mau berdoa, kan gitu? Kapan kita merasa tidak perlu berdoa? Satu, biasanya nih yang terjadi,
Ini secara umum kalau boleh saya katakan bisa dikatakan 95% itu pada saat seperti ini. Satu, pada saat kita merasa sudah memiliki apapun yang kita mau. Pada saat kita sudah memiliki apapun yang kita mau. Barangkali kalau kita bicara dari sisi materi lah, kita sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah punya gaji yang begitu besar, punya tabungan, punya posisi jabatan, punya pasangan yang samawa, punya anak yang soleh dan soleha. Semua keinginan kita, semua keperluan kita, semua yang menjadi standar kehidupan kita untuk diukur sebagai orang sukses itu sudah kita miliki. Biasanya pada saat itu kita muncul perasaan tidak perlu berdoa. Muncul perasaan nggak kepingin berdoa. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, pada saat semua persoalan kita itu sudah mendapatkan solusinya. Misalnya punya proyek, ternyata proyeknya berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar. Kita ikut tender kalau kita pengusaha misalnya, ternyata tendernya goal, tendernya tembus, kita dapat proyek yang luar biasa. Atau kita sedang ujian pendidikan, sedang sekolah dan sebagainya, lalu kita lulus berhasil dengan summa cum laude misalnya. Ya, itu segala sesuatu yang kita persoalan itu sudah ada solusinya. Persoalan di kantor misalnya, ya, persoalan di pekerjaan, lalu kita bisa selesaikan semua. Kita mendapatkan apresiasi dari perusahaan, dapat bonus, dapat promosi dan seterusnya. Ketika itu kadang-kadang muncul perasaan untuk tidak mau berdoa. Atau saat hidup kita itu sedang berpacu kencang seperti mobil yang berpacu kencang di jalan tol. Nah, kalau sekarang pemerintah kan memberikan batasan. Ada jalan tol yang hanya boleh maksimum 100 km per jam. Ada jalan tol yang boleh maksimum 120 km per jam. Kenapa demikian? Barangkali ini juga belajar dari bagaimana kita hidup. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika hidup kita, ketika kita nyetir kendaraan berpacu begitu kencang di jalan tol, maka safety-nya itu relatif akan menjadi kendor. Kewaspadaan kita itu relatif akan menjadi berkurang, ya. Tingkat kecelakaan itu akan begitu tinggi, biasanya demikian. Nah, sama halnya seperti dalam hidup kita juga. Ketika hidup kita itu mulus, semuanya itu kita dapatkan, apa yang kita inginkan didapatkan, apa yang menjadi keperluan kita mendapatkannya juga. Persoalan apapun yang muncul selalu ada solusinya. Pada saat itu kadang-kadang kita merasa tidak perlu berdoa. Kadang-kadang kita merasa bahwa Allah sangat sayang dengan saya. Kadang-kadang kita merasa bahwa Allah itu sudah memberikan segalanya kepada kita. Lalu kita tidak perlu berdoa. Karena seringkali kita berpikir bahwa doa itu kita panjatkan, doa itu kita lakukan kalau memang kita punya keperluan, kalau memang kita punya keinginan. Ketika semua keinginan kita terpenuhi, ngapain lagi berdoa? Lalu yang kita minta aja sudah didapatkan, gitu ya. Lalu, satu lagi, saat kita berharap dan yakin kepada sesama manusia, betul, Pak Regi, ya. Kapan kita merasa tidak perlu berdoa? Saat kita berharap kepada manusia dan ternyata manusia, saya buka catatan sebentar ya. Menarik ini tambahan ilmu buat saya gitu kan, sebentar mana nih. Kita merasa kapan kita merasa tidak perlu berdoa? Saat kita berharap dan yakin kepada sesama manusia, tidak kepada Allah. Betul. Ya, saat kita merasa yakin, berharap dengan sesama manusia, kita tidak pernah mau berdoa kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Lalu saat kita kapan lagi? Saat saldo di rekening kita itu, Masya Allah, seperti saldonya Crazy Rich. Miliaran, sekali ngasih ke orang 1M. Ujung-ujungnya ketangkep juga ya gara-gara sesuatu yang tidak normal. Saat itulah kita merasa bahwa kita tidak memerlukan Allah. Saat kita tidak merasa memerlukan Allah, saat itu kita tidak perlu berdoa. Saat itu kita merasa tidak perlu berdoa. Kenapa? Karena semua sudah tercukupi, semua sudah kita dapatkan, semua sudah kita peroleh, semua sudah kita miliki. Ya.
Seperti itu, 95% kejadiannya seperti itu. Yang 5% seperti apa, Pak? Ini tidak banyak terjadi, jarang-jarang terjadi. Pada saat kita merasa putus asa, hopeless, doa kita nggak dikabulin. Kita minta ini nggak dikabulin, kita minta itu nggak dikabulin, kita minta sesuatu Allah belum kabulkan. Sebetulnya bukan Allah tidak mengabulkan, ud'uni astajib lakum gitu kan. Allah itu ngabulkan, cuman ngabulkannya kapan? Tergantung. Nah, itu nanti kita akan bahas kalau memang perlu dibahas tentang terkait dengan doa, kapan Allah akan mengabulkannya, gitu kan. Jadi, kapan yang 5% itu? Pada saat kita berdoa, meminta apapun, enggak dikabulkan. Ya. Oke, pernah merasa seperti itu karena terlalu kecewa dengan kondisi yang ada, merasa percuma berdoa. Betul, Pak Yogi. Percuma berdoa gitu. Kalau gitu saya mau berhenti berdoa. Kenapa udah bolak-balik saya berdoa, sudah bolak-balik saya minta, tetapi Allah tidak pernah mengabulkan gitu ya. Allah tidak pernah mengabulkan. Allah nggak mengabulkan menurut perasaan kita. Ya, menurut perasaan kita. Saat itu kita merasa hopeless, merasa putus asa. Ngapain? Ngapain saya mesti berdoa kalau ternyata tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu lebih kurang sekitar 5% saja. Ya. Oh, oke. Tidak berdoa bukan karena sudah dapat semua, tapi lebih yakin bahwa Allah akan kasih semua. Betul, bisa jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kadang ada perasaan lelah berdoa. Masya Allah, terima kasih. Ada perasaan lelah berdoa, betul ya. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, kita coba melanjutkan dari sisi yang 95%. Kapan merasa tidak perlu berdoa? Saat hidup kita dalam berkelimpahan. Kita ambil yang contoh-contoh yang umumnya lebih kurang seperti itu, yang secara mayoritasnya itu ada pada titik tersebut ya. Lalu apa yang dirasakan setelahnya? Biasanya kalau kita merasa sudah tercukupi semua, terpenuhi semua, lalu kita merasa tidak perlu berdoa, setelah sekian lama, biasanya akan muncul perasaan-perasaan yang hanya kita yang bisa merasakan. Satu, tiba-tiba merasa gampang bersedih tanpa sebab. Tiba-tiba sedih aja, tanpa sebab. Tiba-tiba merasa nggak bahagia aja, tanpa sebab. Padahal apa yang tidak kita dapatkan? Harta melimpah, mobil mewah, rumah megah, keluarga, sakinah, mawadah, warahmah, anak-anak itu soleh dan solehah misalnya. Tapi kita sendiri lantas merasa tidak perlu berdoa, ujuk-ujuk kadang-kadang tiba-tiba kita mulai gampang merasa sedih tanpa sebab. Tiba-tiba sedih aja. Tiba-tiba tidak bergembira saja, tanpa sebab seperti itu. Atau kadang-kadang kita merasa sendiri, ya, merasa sendiri tanpa sebab. Padahal kita ramai, di lingkungan kita banyak orang. Kita sebagai pengusaha atau sebagai pejabat atau sebagai apapun, gitu. Tiba-tiba kita merasa hidup kita tuh sendiri. Kita punya anak, punya istri, punya pasangan, punya keluarga. Di rumah barangkali ramai juga orang. Di pekerjaan juga begitu. Sebagai pemilik perusahaan, sebagai pekerja, sebagai pejabat, apapun profesi kita. Tiba-tiba merasa, kenapa kok saya sendirian ya? Merasa kesepian seperti itu. Gitu. Lalu kadang-kadang juga mulai gampang gelisah. Tiba-tiba muncul saja merasa gelisah. Pernah merasa sepi di keramaian dan sedih, nangis. Tiba-tiba seperti itu, gitu kan? Atau kita sudah punya harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, tabungan juga hitungannya bukan cuma miliar, barangkali triliun ya. Tapi tiba-tiba mulai takut masa depan itu, jangan-jangan nanti pada saat di masa depan, setelah saya pensiun misalnya, setelah saya nggak punya pekerjaan tetap lagi, setelah saya nggak punya penghasilan tetap lagi, jangan-jangan saya kekurangan harta, kekurangan materi, kekurangan uang. Nanti bagaimana makan saya? Nanti bagaimana kebutuhan hidup sehari-hari saya? Nanti bagaimana kalau misalnya saya tidak sehat? Saya mesti harus ke rumah sehat dan sebagainya. Tiba-tiba muncul hal-hal yang seperti itu. Mulai gampang bingung, ada rasa was-was, ada rasa tidak yakin, ada perasaan, ya Allah nanti gimana ya, dan sebagainya.
gitu ya. Kalau lagi hidup nyaman, nyaman aja berdoa tanpa rasa, betul. Kadang-kadang betul. Nah, andai pun kita merasa senang, itu biasanya cuma sebentar aja. Senang, bahagia, tapi tiba-tiba tidak bahagia lagi. Senang, tiba-tiba tidak senang lagi. Andai kita merasa tenang, kayak kadang-kadang hanya sekejap waktu. Tiba-tiba kita merasa tidak tenang lagi. Dan seterusnya. Inilah perasaan-perasaan yang sering muncul ketika kita stop berdoa. Ketika kita berhenti berdoa, ketika kita merasa tidak perlu lagi berdoa kepada Allah, ketika semua yang kita inginkan, yang kita perlukan itu sudah terpenuhi. Ini yang terjadi, gitu ya. Jadi orang tuh melihat ya kelihatannya aja happy gitu ya, kelihatannya saja bahagia, kelihatannya aja enak-enak gitu kan. Tetapi sesungguhnya sebetulnya kita itu betul-betul merasakan sepi di dalam hati. Merasakan kita itu sendiri. Merasakan kita itu betul-betul seperti seorang yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya, hampa, kosong di dalam hati kita. Di dalam diri kita itu ada perasaan, kenapa kok seperti ini? Nah, barangkali itulah ciri-ciri di mana pada saat itu kita sudah merasa tidak perlu berdoa. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, kakak, adik, rahimahumullah. Lalu apa yang terjadi? Ketika kita sudah merasa tidak perlu berdoa, lalu tiba-tiba hidup terasa hampa, hati-hati. Jangan-jangan itulah permulaan Allah akan menghempaskan kita. Jangan-jangan hati-hati, disitulah permulaan Allah akan menjatuhkan kita. Banyak kejadian, banyak cerita, banyak fakta-fakta, banyak mereka teman-teman yang berkonsultasi. Dulu beliau ini naik tinggi sampai puncak, tiba-tiba jatuh. Merintis lagi, naik lagi perlahan, tiba-tiba jatuh lagi, ambruk lagi. Allah menghempaskan kita. Allah membangkrutkan kita. Kita merasakan betapa sakit. Kita dijadikan orang yang kembali kekurangan, serba tidak memiliki apapun. Kita kembali miskin, kita kembali tidak kaya. Kita menjadi orang yang tidak berdaya. Kita menjadi orang yang harus belajar menunduk lagi. Jangan-jangan hati-hati ketika kita sudah merasa tidak perlu berdoa. Step yang kedua, proses yang kedua yang akan muncul dalam diri kita, merasa tiba-tiba tidak bahagia tanpa sebab. Tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba merasa masa depan kita itu betul-betul tidak cerah, medesu, masa depan suram. Seringkali orang mengatakan demikian. Masa depannya tidak jelas, seperti apa? Muncul ketidakyakinan, hidup kita akan seperti apa? Padahal saat ini hidup kita sudah bergelimang dengan materi yang kita inginkan. Ya, muncul persoalan yang biasanya itu persoalan biasa, tetapi kita tiba-tiba melihat bahwa itu persoalan besar. Dikasih proyek oleh perusahaan atau oleh rekanan, kok kita merasa bahwa proyek ini nggak kita bisa dapatkan. Proyek ini nggak bisa kita selesaikan. Jadi seperti itu. Kalau sudah mulai muncul perasaan yang demikian, hati-hati. Jangan-jangan ini adalah pintu masuknya Allah ingin membangkrutkan kita. Jangan-jangan ini adalah pintu masuknya Allah, Allah ingin menghempaskan kita. Ya, jangan-jangan, makanya hati-hati. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Kenapa Allah berbuat begitu? Kenapa Allah menghempaskan kita? Kenapa Allah membuat saya kembali harus merangkak dari bawah? Ya, harus merangkak dari bawah. Jangan-jangan Allah sedang kangen dengan kita. Jangan-jangan Allah sedang rindu dengan kita. Bukankah tadi testimoni yang saya bacakan itu seperti itu bentuknya? Untungnya saja beliau cepat sadar.
Ya, pada saat bulan suci Ramadan, beliau ibadahnya kencang. Termasuk yang sepertiga malam terakhirnya itu kencang. Lalu Allah bayar cash. Omsetnya 1 bulan itu mendapatkan 15 juta cash. Pada saat beliau merasa omsetnya besar, itu omset yang luar biasa bagi beliau, karena biasanya 200.000 itu adalah hal yang terbanyak. Gitu kan. Pada saat itulah, lalu beliau merasa bahwa dirinya sudah oke dengan 500.000 per bulan, 15 juta dalam 15 juta dalam 1 bulan. Lalu doanya kendor. Lalu tidak mau lagi melakukan sholat malamnya, tidak mau lagi rajin berhubungan atau berkomunikasi dengan Allah. Allah bayar cash, omsetnya balik lagi seperti semula. Untungnya beliau itu sadar, punya sensitivitas yang tinggi. Oh, omset saya tidak sebagus Ramadan gara-gara saya memang tidak serajin saat bulan puasa untuk beribadah kepada Allah. Untung kalau kita punya sensitivitas seperti itu. Kalau tidak, kalau kita terjebak dengan perasaan kita sendiri, kalau kita merasa semua baik-baik saja, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba Allah menghempaskan kita. Dihempaskan dalam bentuk apa? Macam-macam. Proyek yang tidak pernah berhasil. Sudah bidding, sudah mulai oke, sudah tinggal tanda tangan, sudah di depan mata, tiba-tiba tidak berhasil. Tiba-tiba diserobot orang. Jangan-jangan kalau kita diberikan ujian, cobaan dalam bentuk sakit yang berkepanjangan, tidak sehat, yang lalu kita menjadi tidak bisa aktif lagi seperti biasa. Jangan-jangan ini Allah sedang menghempaskan kita. Jangan-jangan Allah sedang rindu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepadanya. Kenapa? Karena kalau kita sudah merasa semua tercukupi, semua terpenuhi, semua proyek oke, berjalan lancar, lalu kita merasa tidak perlu berdoa, pada titik itulah muncul di dalam hati kita sifat sombong. Bibit-bibit sombong, takabur, ujub, jumawa, merasa paling bisa. Merasa paling hebat. Padahal Allah mengatakan kepada kita, sebetulnya kita itu adalah makhluk yang sangat lemah. Manusia itu makhluk yang lemah, bahkan sangat lemah. Ya, An-Nisa 28 mengatakan yuridullahu ayyukhaffafu ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Allah itu ingin kita tetap berada di dalam fitrahnya. Fitrahnya apa? Fitrah kita manusia itu berada dalam posisi lemah. Tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan apapun tanpa Allah. Allah yang mengatakan itu bukan kita. Allah yang mengatakan itu bukan kita. Jadi kalau kita merasa sudah terpenuhi semua sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, lalu kita merasa tidak perlu berdoa, disitulah muncul bibit-bibit sombong, ujub, takabur, jumawa, merasa diri paling hebat, merasa diri menjadi seseorang yang tidak perlu lagi. Ujungnya apa yang dikhawatirkan? Kita merasa tidak perlu lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Kalau itu muncul, Allahu Akbar, betulkah kita bisa husnul khotimah? Jangan-jangan kita jadi su'ul khotimah. Betulkah kalau kita sudah merasa tidak perlu Allah lagi, lalu hidup kita akan bahagia? Allah Maha sayang dengan kita. Allah Maha pengasih dengan kita. Allah Maha ingin supaya hidup kita itu betul-betul di jalan Allah. Allah tegur kita. Dengan cara apa?
muncul perasaan tidak nyaman, muncul perasaan tidak bahagia, tiba-tiba muncul perasaan kesepian di keramaian yang luar biasa, muncul perasaan tidak berguna, muncul perasaan tidak yakin dengan masa depan, padahal kita bergelimang harta, bergelimang materi, barangkali seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi, itulah tanda-tanda Allah ingin segera kita kembali ke jalannya. Kalau kita mau berpikir, kalau kita mampu berpikir. Tetapi kalau kita kepala batu, stubborn, keras kepala, tidak berpikir, tidak punya sensitivitas, itu hal yang biasa. Kita menganggap bahwa yang namanya hidup itu naik dan turun. Kita menganggap bahwa iman itu kadang kenceng, kadang tidak kenceng. Kalau kita menganggap itu hal yang biasa, hati-hati. Jangan-jangan kita perlu ditegur oleh Allah dengan cara dihempaskan ke bawah. Dengan cara kita dibanting dalam kondisi yang betul-betul tidak menyenangkan. Kita dibangkrutkan sebangkrut-bangkrutnya. Kaya raya, harta berlimpah, tiba-tiba hartanya hilang, lenyap tanpa 1 rupiah pun. Ada yang begitu? Ada. Oleh karena itu, ayo kita punya sensitivitas, latih sensitivitas kita untuk apa? Oh, Allah sedang menegur saya. Allah sayang. Negurnya tuh pelan-pelan. Farid, bangun. Ya, dicolek, diusap, Farid, bangun. Nah, itulah perasaan tidak nyaman, perasaan tidak tenang, perasaan diri kita itu merasa tidak yakin misalnya gitu kan. Dicolek, diusap-usap gitu kan. Kalau saya dicolek, diusap-usap ya, dikasihkan kata-kata lembut, ayo bangun Farid, sudah waktunya sholat, bangun kamu, ayo sadar. Ternyata nggak bisa juga, mungkin Allah akan menggampar, gitu ya. Mungkin Allah akan mukul saya, bangun kamu, ayo bangun kamu, kembali kepada Allah. Atau mungkin saya disiram, gitu. Atau zaman kecil dulu didikan orang tua yang begitu disiplin tuh pakai tongkat gitu, ngajarin ngajinya, dipukul. Itulah cara Allah. Ditegur dengan cara lembut, diingetin dengan cara penuh kasih sayang, tidak nurut juga, tidak bangun juga, tidak sadar juga. Barangkali Allah mengatakan sudah saatnya peringatannya saya berikan lebih kencang sedikit, gitu, tonjok, gitu misalnya. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Padahal persoalannya sepele. Apa itu? Kita merasa nggak perlu berdoa. Persoalannya sepele. Kita merasa tidak perlu berdoa lagi kepada Allah. Kenapa? Karena semua yang kita inginkan sudah terwujud. Semua yang kita cari betul-betul sudah kita miliki. Posisi, jabatan, harta, materi, kendaraan, rumah, keluarga, pasangan, anak, macam-macam. Investasi di mana-mana. Asetnya di mana-mana. Masya Allah. Kalau sudah seperti itu, kemudian Allah tiba-tiba memberikan teguran pelan, halus. Nggak bangun juga. Nggak sadar juga, nggak siuman juga, ya tabok, pukul, gitu, banting, seperti itu barangkali. Kenapa? Allah kepingin kita tetap berada di jalan Allah. Allah ingin kita tetap berada di dalam fitrahnya sebagai orang yang bersifat lemah. Allah ingin kita seperti itu. Allah tidak ingin kita itu lalu kemudian muncul perasaan ujub, takabur, sombong, merasa hebat, merasa dirinya itu menjadi seseorang yang luar biasa. Bisa jadi nanti ujung-ujungnya kayak Fir'aun, mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai penguasa alam semesta ini. Kalau itu yang terjadi, astagfirullah, subhanallah, barangkali kita akan ada di dalam kerak neraka. Barangkali kita akan berada dalam kehidupan yang walaupun berlimpah harta, berlimpah materi, tapi hati kita merasa hampa. Hati kita merasa tidak nyaman. Hati kita merasa tidak tenang. Ya. Itulah manusia. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Seringkali kita ini sebagai manusia itu lupa atau tidak ingat dengan kelemahan kita. Seringkali kita itu tidak ingat siapa diri kita yang sesungguhnya. Itulah kehidupan, fenomena kehidupan manusia yang seperti itu. Dari sejak kapan? Sejak dulu sampai sekarang. Sejak zamannya Nabi Adam sampai sekarang, memang kita itu sering lupa siapa diri kita. Sering tidak ingat siapa diri kita. Itulah fenomena kehidupan kita. Kita sering tidak ingat bahwa kita ini adalah makhluk
yang lemah, penuh kehinaan. Kita tidak berdaya tanpa pertolongan Allah. Kita tidak mampu tanpa bantuan orang lain. Kita tidak ingat siapa yang menciptakan kita. Kita tidak ingat dari mana kita berasal, dari mana kita datang, dan kita juga tidak ingat kemana kita akan kembali. Itulah kita, itulah manusia. Itulah kita yang memang ketika diberikan berbagai macam kelimpahan, diberikan berbagai macam kebaikan, keajaiban, dan sebagainya, sering kita berlaku yang seperti itu. Itulah kita, itulah manusia. Terjadi pada siapapun, terjadi pada setiap orang. Itulah kita. Gitu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimahullah. Sebentar, saya ada sesuatu sedikit. Oke, terima kasih. Itulah kita. Ya, jadi kita itu tidak ingat kepada Allah. Tidak ingat kepada Allah. Wala takun kalladzina nasullaha fa'ansyahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Allahu Akbar. Kalau kita lupa kepada Allah, kita merasa bahwa sudah memiliki segalanya, lalu kita merasa tidak perlu berdoa lagi. Disitulah akan muncul perasaan bahwa kita tidak perlu Allah. Kalau kita sudah merasa tidak perlu Allah, berarti satu titik nanti kita akan lupa kepada Allah. Kalau kita sudah lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri, itulah orang-orang yang fasik. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mau kita disebut Allah sebagai orang-orang yang fasik, mau dijadikan oleh Allah kita termasuk golongan orang-orang yang fasik. Persoalannya sederhana, penyebabnya sederhana, gara-gara kita merasa tidak perlu berdoa. Sederhana kan? Kan doa apa? Saya tidak perlu berdoa, merasa tidak perlu berdoa. Kenapa? Saya udah dikasih segala hal oleh Allah. Kan Allah yang ngasih ke saya, gitu ya. Nah, kalau kita sudah mulai muncul perasaan itu, hati-hati, jangan-jangan itulah proses awal kita untuk menjadi orang fasik. Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullahaladzim. Ya, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, kalau kita sudah menjadi orang yang fasik, kira-kira hidup kita akan seperti apa? Betul, di dunia ini barangkali hidup kita tetap berkecukupan. Betul, barangkali di dunia ini segala apa yang kita inginkan akan kita dapatkan. Tetapi ingat, sebagai seorang muslim, sebagai seorang penganut Islam, sebagai orang yang beragama Islam, hidup kita itu bukan hanya di dunia. Ada tempat kita, hidup kita yang akan abadi. Ada tempat kembali kita yang betul-betul di sana segala sesuatunya itu tidak akan mungkin bisa kita koreksi lagi. Surga dan neraka itu tergantung apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Apa yang akan kita peroleh nanti tergantung apa yang kita kerjakan selama hidup kita ini. Hanya gara-gara persoalan yang sangat sederhana, merasa tidak perlu berdoa, jangan-jangan disitulah kita nanti akan mendapatkan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, Allah menegur kita supaya kita tetap berada di dalam fitrahnya. Allah nggak kepingin kita keluar jalur. Allah nggak kepingin kita keluar dari ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Itulah kasih sayang Allah. Kenapa Allah memberikan musibah? Kenapa Allah memberikan cobaan? Kenapa Allah menjatuhkan kita, membuat kita jadi miskin, membuat kita jadi sakit berkepanjangan barangkali? Itu ya gara-gara kita juga ditegur oleh Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Kita nggak sadar.
Kita nggak bangun, dibangunkan oleh Allah. Farid, bangun. Kamu sudah sekian lama berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat. Ayo bangun. Ya, perbaiki dirimu, bertobatlah, lakukan yang terbaik untuk hidupmu. Kita nggak bangun-bangun, kita nggak sadar-sadar. Ya, kita tidak siuman dari kenikmatan dosa dan maksiat itu barangkali. Lalu Allah turunkan, lalu Allah berikan teguran yang lebih kencang. Pung, sakit berkepanjangan. Pung, bangkrut perusahaannya. Pung, dipecat dari perusahaannya. Misalnya, dipecat dari pekerjaan. Pung, kehilangan jabatan. Pung, kehilangan gaji. Pung, misalnya gajinya dipotong dan sebagainya. Pung, kehilangan kendaraan. Macam-macam. Itulah cara Allah. Ya, itulah cara Allah ingin mengingatkan kita. Ya, lu dikasih tahu. Ya, lu bahasa Betawi ya. Dikasih tahu, diingetin, kagak inget-inget. Dikasih tahu, kagak sadar-sadar. Ya, gua kasih peringatan dengan cara yang lebih kencang. Supaya kamu sadar. Nggak sadar juga. Ya, Allah bisa. Barangkali kita jadi penghuni kerak neraka. Dikasih kesadaran, nggak bangun-bangun, nggak bangkit-bangkit. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang fasik. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimahumullah. Allah itu kepingin kita tetap menjadi hamba yang penuh harap dan bergantung hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Allah tuh kepingin seperti itu. Kepingin kita tetap jadi hamba, Allah kepingin tetap kita menjadi seorang manusia yang bergantung hanya kepada Allah. Allah nggak kepingin kita bergantung kepada sesama manusia. Bergantung kepada sesama manusia itu adalah kecewa yang direncanakan. Berharap kepada sesama manusia itu adalah kecewa yang sudah kita buat dari awal. Merencanakan kecewa itu sama saja dengan kita bergantung kepada sesama manusia. Kebalik, bergantung kepada sesama manusia berarti kita mesti siap-siap kecewa. Kecewa yang kita buat sendiri, kecewa yang kita rencanakan, kecewa yang diplanningkan oleh diri kita. Allah itu kepingin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Menyerahkan diri kita dalam segala bentuk. Menyerahkan diri kita dalam segala proses, dalam segala sendi-sendi kehidupan kita. Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Kenapa? Kenapa kita jadi sombong? Kenapa kita jadi tinggi hati? Kenapa kita jadi ujub? Kenapa kita jadi takabur? Padahal sebetulnya apa sih yang kita miliki? Nah, sederhananya begini. Kalau kita belajar pada tataran yang lebih tinggi. Boleh nggak kita bangga kalau kita sedekah sebulan 10 juta? Gitu kan? Boleh dong. Pandangan manusia biasa. Pandangan awam kita. Kenapa? Karena tidak setiap orang punya kemampuan seperti itu. Tetapi kalau kita melihat pada tataran yang lebih tinggi. Yang ngasih duit kita 10 juta siapa? Allah. Lalu kita sedekahkan kepada orang 10 juta setiap bulan. Bangga. Ya, uang itu juga bukan duit kita. Itu duit titipan Allah juga. Allah ngasih ke kita nitip supaya kita salurkan pada orang lain. Itu kan bukan uang kita. Bukan duit kita. Itu duitnya Allah yang dikasih ke kita. Sama lah seperti tukang parkir hidup kita ini. Ini contoh dari Agim yang sangat membekas untuk diri saya pribadi gitu ya. Saya atau kamu atau kita jadi tukang parkir gitu. Mobil kita tuh macam-macam dari mobil yang paling murah sampai paling mahal. Paling mahal katakanlah apa gitu. Ferrari itu parkir di depan Indomaret kita jagain. Bangga nggak kita sebagai tukang parkir? Oh, gua itu tukang parkir yang kelas tinggi. Kenapa? Mobil yang gua parkirin tuh kalau nggak Alphard, Pajero, Fortuner, Ferrari gitu ya, Rubicon misalnya, kita sebut nama-nama yang mahal ya, Mini Cooper misalnya gitu kan. Bangga dong gua daripada lu katanya parkir cuman angkot-angkot aja misalnya. Boleh nggak tukang parkir itu berbangga seperti itu? Kan enggak juga. Rubicon, Pajero, Fortuner, Ferrari bukan punya dia, punya orang juga, cuma nitip ke kita. Numpang parkir sebentar juga di parkiran umum yang bukan di mall maksudnya. Katakan begitu. Demikian juga dengan harta kita.
Emang kita mesti bangga punya harta yang melimpah ruah? Emang punya siapa itu? Kan punya Allah juga. Terus kita sedekahkan, kita bagikan, terus kita merasa bangga. Oh iya, saya bisa sedekah 10 miliar setiap bulan. Bangga gitu. Ya enggak juga, Bang, itu harta-harta dari Allah, uang-uang dari Allah. Allah yang ngasih ke kita, dititipin untuk diserahkan pada orang lain. Nah, tataran yang seperti itu nanti kita akan sampai pada satu titik. Ya. Jadi kita tetap merasa bahwa kita tuh nggak punya apa-apa. Kita itu hanya bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita merasa bahwa semua kehidupan, semua kebutuhan, keperluan yang kita inginkan terpenuhi, hati-hati, jangan merasa bisa. Hindari kita merasa bisa. Bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Bisa punya uang banyak, itu kan dikasih oleh Allah. Bisa punya posisi yang tinggi kan dikasih oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk menduduki posisi itu. Bisa punya perusahaan, emang kita itu hasil dari kita? Enggak, Allah mengizinkan kita untuk bisa apa? Bisa punya perusahaan. Kita punya pasangan yang ganteng, yang cantik, yang terkenal, yang kaya dan sebagainya. Maka kita bisa mendapatkan itu tanpa izin Allah? Kan nggak bisa. Ya, kan nggak bisa. Jadi jangan merasa bisa. Jangan merasa mampu. Kalau kita merasa bisa, kalau kita merasa mampu, ujungnya apa? Muncul sikap ujub, takabur, sombong. Akhirnya apa? Kita merasa tidak perlu berdoa. Kan itu awalnya merasa bisa, awalnya merasa mampu, awalnya merasa sudah punya segala apa yang kita inginkan. Lalu muncul perasaan merasa tidak perlu berdoa. Kalau sudah merasa tidak perlu berdoa, ujungnya juga bisa muncul takabur, ujub, sombong, merasa hebat, merasa oke, ya. Dan yang terjadi, jangan-jangan Allah menghempaskan kita, jatuh ke bumi, terhempas ke dasar yang paling dalam. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, kita itu makhluk lemah. Kita itu makhluk yang tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tanpa izin Allah kita nggak bisa apapun. Tanpa izin Allah kita tidak akan mampu melakukan apapun. Semua rencana terbaik sekalipun tidak akan ada gunanya ketika Allah hancurkan dalam sekejap. Kita sudah membuat rencana begitu baik, planningnya sudah kita buat jauh-jauh hari. Semuanya sudah kita tata dengan rapi. Allah mengatakan tidak, ya tidak. Allah mengatakan batal, ya batal. Allah mengatakan tidak jadi, ya tidak jadi. Mau ngomong apa kita? Kalau Allah berkehendak, jangan terjadi yang seperti itu. Ya tidak akan pernah terjadi. Dan Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, semua rencana kita akan hancur kalau Allah sudah murka. Mau dimurkai Allah. Wong dicemberutin sama pasangan aja kita ketar-ketir. Wong dimarahin bos aja bisa 2 hari 2 malam kita tidak enak tidur, gitu kan? Wong tidak ditegur sama soulmate kita aja kita merasa, aduh ada apa, kenapa dia begitu, kenapa dia marah, kenapa dan sebagainya. Apalagi ini sama Allah, Allah yang maha segalanya, Allah yang punya segalanya. Mau dicuekin sama Allah, mau tidak direken sama Allah, mau kita tidak dipandang oleh Allah. Seperti itu kan. Mau seperti itu. Kalau mau ya monggo, silahkan nikmati hampa hidupnya, merasa tidak berguna, tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis tanpa sebab. Sering nggak merasa seperti itu? Barangkali saat itu Allah sedang jauh dari kita, Allah sedang tidak dekat dengan kita. Barangkali seperti itu. Itulah cara Allah ingin mengembalikan kita kepada fitrahnya. Ingin mengembalikan kita sebagai manusia yang lemah. Kita perlu Allah. Kita butuh Allah. Ya. Lalu apa? Karena kita mengatakan tadi tentang berdoa, ya sudah. Balik lagi, ayo berdoa dalam kondisi apa? Teruslah berdoa. Walaupun kita sudah punya segalanya, teruslah berdoa. Walaupun semua keinginan kita sudah diberikan oleh Allah, teruslah berdoa. Walaupun kita sudah kaya raya, teruslah berdoa. Walaupun kita sudah sukses dalam bentuk apapun,
Bukankah Rasulullah juga sudah sukses dijamin surga oleh Allah, tetapi beliau tetap tahajud, tetap sholat malam, tetap ngaji, tetap berbuat baik, sampai Siti Aisyah berkata, ya Rasul, engkau kan sudah dijamin Allah masuk surga, kenapa harus tetap berdoa? Apakah tidak boleh ya hamba ini sebagai manusia untuk bersyukur kepada Allah? Barangkali doa kita itu ketika kita sudah sukses, doa sebagai ungkapan rasa syukur. Ungkapan sebagai rasa terima kasih bahwa semua keinginan kita, semua proses dalam hidup kita, semuanya segalanya sudah dimudahkan oleh Allah. Barangkali seperti itu. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kenapa? Karena siapa yang menyangka bahwa doa kita itu selalu dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi 10 kali berdoa yang dikabulkan cuma sekali. Kebayang nggak sekali berdoa nggak dikabulkan? 10 aja belum tentu dikabulkan semua, apalagi cuma sekali. Apalagi kalau kita tidak pernah berdoa. Karena doa itu adalah obat yang paling mujarab untuk segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Kita sudah merasa sukses, merasa kaya, merasa memiliki segalanya. Berdoa untuk apa? Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, sudah Engkau berikan berbagai macam kenikmatan. Sudah Engkau berikan berbagai macam kemudahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan begitu, ya. Ayo kita bersyukur karena apa? Allah sudah memberikan banyak hal untuk diri kita. Tapi kalau kita ingkar kepada Allah, hati-hati. Hati-hati, hati-hati, azab Allah itu sangat sedih. Berdoa itu sebagai salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Doa itu sebagai salah satu bentuk menjaga intensitas komunikasi kita kepada Allah. Berdoa itu sebagai salah satu cara bagaimana kita tetap terhubung dengan Allah. Itulah doa. Supaya kita terhubung dengan Allah, Allah terhubung dengan kita, maka kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah dalam segala hal. Doa itu belum tentu terjawab dengan solusi. Doa itu belum tentu dikabulkan pada saat itu juga. Tetapi minimal doa kita itu membuat hati ini tenang. Seperti payung itu tidak akan pernah bisa menghentikan hujan. Ya. Payung tidak akan pernah bisa menghentikan hujan. Payung itu hanya melindungi diri kita supaya nggak basah kuyup, itu saja. Doa juga demikian. Doa itu belum tentu akan terjawab sekaligus pada saat itu. Minimal hati kita tenang. Minimal kita merasa sudah menyerahkan segala persoalan hidup kita kepada Allah. Minimal sebagai keep contact kita kepada Allah. Minimal sebagai jalan komunikasi kita yang tidak terputus dengan Allah. 5 kali sehari. Sholat itu juga adalah doa. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau kita meminta sesuatu, mintalah pada Allah. Kalau permintaan kita itu sudah dikabulkan, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Minta apa lagi? Apa aja minta sama Allah. Doa sama Allah. Dikabulkan nggak? Belum tentu. Dikabulkan sekarang? Belum tentu. Dikabulkan nanti? Belum tentu juga. Gitu kan. Tetapi minimal kita sudah menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Minimal ketika kita perlu sesuatu, Allah udah tahu, oh ya si Farid. Gitu. Oh ya ini Mas Eri Yuda misalnya gitu. Oh ini Mas Ipandri, kemudian tiap hari ketemu saya kok, tiap hari ngomong dengan saya kok, tiap hari komunikasi dengan saya kok. Kan seperti itu. Demikian juga ilustrasi sederhana di perusahaan. Kalau kita kenal dengan pejabat, kita kenal dengan para pemuka masyarakat, kalau kita kenal dengan pimpinan perusahaan tertinggi atau atasan kita dikenal dengan baik, bukankah segala sesuatunya dimudahkan? Oh iya, dia tuh kemarin yang saya ketemu di jalan, orangnya baik kok, orangnya sopan. Sampai ya sudah, coba bantu deh kalau gitu. Bukankah seperti itu? Ilustrasi sederhana. Ketika kita punya hubungan baik dengan seseorang, maka orang itu akan mudah membantu kita. Bukan siapa ya? Kok saya nggak kenal? Gimana orangnya? Baiknya? Ah, jangan-jangan dia seperti ini. Jangan-jangan dia mau nipu kita. Jangan-jangan dia cuman lip service saja. Jangan-jangan. Kenapa demikian? Karena kita tidak kenal dengan orang itu.
Kalau kita kenal dengan orang itu, oh iya, Pak Wawan ini ya, oh iya itu Bu Dwi Ismayanti, itu bantulah, kasihan. Orangnya memang baik kok, misalnya. Misalnya seperti itu, sesederhana itu. Demikian juga kita dengan Allah. Teruslah berdoa, teruslah meminta, teruslah berharap, teruslah bersyukur, teruslah berterima kasih. Supaya kita tetap terhubung dengan Allah. Supaya Allah mengenal kita lebih dalam. Supaya Allah memudahkan segala keinginan kita. Dan yang paling penting, sebetulnya ketika kita dimampukan untuk berdoa, Allah memberikan kesempatan kita berdoa. Kita diberikan kemampuan untuk berdoa, sesungguhnya Allah pada saat itu sedang menyiapkan solusi dari persoalan kita. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, maaf ya Mbak Anggi, 721. Yuk, nanti kita tetap berdoa. Makanya kenapa acara kita diawali dengan doa, ditutup dengan doa, supaya kita tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, terima kasih untuk acara kita pagi hari ini. Silakan Mbak Anggi dilanjutkan terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid atas kajiannya yang luar biasa. Ya, seperti biasa Bapak Ibu, kajian-kajian Pak Farid ini kelihatannya hal yang sederhana ya, terkait dengan doa. Kita ngerasa kadang-kadang sudah sholat pun itu sebenarnya juga doa gitu. Tapi ya itu tadi, kadang bisa jadi sholat aja nggak lucu ya. Nah, dan pada saat kita selesai sholat, belum selesai sholat kadang-kadang udah banyak yang di pikiran ya, apalagi ibu-ibu gitu ya. Jadi udah langsung aja ya buka mukena segala macam. Jadi ini kita diingatkan kembali pentingnya doa, pentingnya kita ya benar-benar menghadirkan diri seutuhnya ya. Jadi menghadirkan tidak hanya fisik kita pada saat sholat dan juga duduk zikir, tapi juga menghadirkan hati dan perasaan kita, kolbu kita ya. Khusus pada saat itu adalah momen kita bersama Allah. Terima kasih Pak Farid untuk senantiasa mengingatkan kita terkait dengan ini, karena benar sekali ya, kadang-kadang ujian yang sesungguhnya adalah pada saat diberi kenikmatan, kita diberikan ujian untuk bagaimana kita tetap dalam posisi istiqomah taat kepada Allah, istiqomah dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan justru pada saat Allah sentil kita sedikit, tegur kita sedikit, ya gitu, itu adalah bukti Allah cinta dan sayang kepada kita ya. Selama ini kita duduk bersimpu dan mengetuk pintunya, dan pada saat kita mungkin lagi lengah sedikit gitu ya, lagi ada urusan sedikit, Allah tuh ingin manggil kita kembali gitu. Jadi Allah ingin kita tetap berada di dalam fitrahnya tadi ya, kalau kata Pak Farid gitu ya, tetap untuk menjadi hamba yang hanya berharap pada Allah, bahwa kita ini sesungguhnya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mampu tanpa izin Allah gitu ya. Jadi Allah sebenarnya maha hebat yang memampukan kita untuk bisa memiliki seperti apanya kita saat ini gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semakin recharge dan meremind diri kita sendiri agar senantiasa tidak henti-hentinya kita untuk berdoa kepada Allah, untuk berharap hanya kepada Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Farid atas kajiannya yang alhamdulillah ya bermanfaat dan juga memberikan banyak hikmah buat kita semuanya. Mudah-mudahan juga semakin Allah berikan pertolongan pemahamannya buat kita semua ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita nanti masuk ke dalam sesi doa di akhir, Bapak Ibu mohon izin sedikit saya share beberapa hal terlebih dahulu. Jadi ya di sini ini yang saya sampaikan tadi, bahwa insya Allah kita di minggu depan ya ini akan ada sesi kelas Garpu Talai kedua, dan juga di tanggal 19 Juni ya, mohon izin berbayar karena di sini kita sambil bersedekah bersama. Dan ini adalah sedikit gambaran ya sesi kelas Garpu Talai yang kita lakukan kemarin. Kita simak terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu yang apabila ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom chat atau langsung WA saja ke 0812 1139 1230. Ya, silakan Bapak Ibu juga sambil bisa menuliskan di kolom komen ya, baik di Facebook ataupun di Zoom meeting ini. Apa sih yang dirasakan dari kajian hari ini? Komitmen apa nih yang mau mulai dibuat untuk kita jalankan per hari ini dan seterusnya? Silakan sambil kita ini
mengingatkan diri kita ya dengan menuliskan ya, itu semakin mudah-mudahan semakin menguatkan kita untuk senantiasa melakukan apa yang sudah kita tuliskan. Iya, offline Bu Leli. Untuk saat ini offline ya, kalau online udah sering di seminar MR juga banyak ya. Kebetulan ini untuk lebih kita lebih ke ajang diskusi ya, ada grup konselingnya, ada grup coachingnya. Di Jakarta Pusat Bu Leli ya, di daerah Tanah Abang. Kalau mudah-mudahan bisa keliling juga ya di Bandung, banyak yang mau, silakan boleh dibuatkan ya Bu Leli, Bu Reni ya. Kita diundang aja. Insya Allah siap datang ya. Baik, itu jadi gambarannya. Alhamdulillah kemarin kajiannya maksudnya kelas sharingnya lebih diskusi dan lebih hidup ya. Kita sudah lama sekali nggak offline, jadi juga ajang silaturahim, ajang untuk semakin mengenal satu sama lain nih ya, yang rajin-rajin ikut kajian. Jadi mudah-mudahan juga bisa bertemu ya Bapak Ibu yang lainnya. Dan mohon izin sekalian saya infokan. Oh iya, di sini saya belum infokan ininya ya, mohon izin maaf. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah Jumat kemarin juga kita sudah melakukan berbagi nasi box ya di hari Jumat 27 Mei kemarin masih sama di 4 kota di Bandar Lampung, Bekasi, Semarang dan Jombang ya dengan total Rp1.000.000. Terima kasih banyak Bapak Ibu sahabatku, sahabat mulia yang donatur yang senantiasa mendukung program ini ya, dan alhamdulillah sampai dengan hari Jumat kemarin total dana yang terkumpul yaitu 2.119.000 dan sudah kami salurkan 1 juta. Insya Allah masih ada sebesar 1 juta yang akan kita salurkan di hari Jumat, 1 jutaan lebih ya di hari Jumat. Silakan apabila masih ada yang mau bergabung dan menambahkannya, Insya Allah Jumat depan kita kembali berbagi bersama masyarakat yang membutuhkannya, dan khususnya di sini sekolah tahfiz ya, panti asuhan dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Dan ya, apabila ada pertanyaan Bapak Ibu nanti bisa banget di WA ke saya di 0812 1139 1230. Dan mohon izin untuk ya Bu Sri Susanti ya, mungkin mudah-mudahan bisa keliling ya, insya Allah ya kalau Allah mengizinkan. Nah untuk minggu depan ya atau Sabtu depan insya Allah tanggal 4 Juni ya, ini di Magnet Rezeki insya Allah ada seminar SHMR, seminar hybrid Magnet Rezeki di berbagai kota, kalau nggak salah di 66 kota ya, ada di Jabodetabek, bahkan ada di Sulawesi, ada di Jawa ya. Nah ini silakan yang mau bertemu langsung, belajar langsung dengan para CTMR lainnya, meskipun kami juga CTMR, tapi banyak CTMR lainnya juga turut mendakwahkan atau berbagi ilmu Magnet Rezeki bersama nanti secara online hybrid dengan Ustadz Nasrullah. Ya, ini bisa ditemui di Facebook. Nanti insya Allah saya share juga ya di Facebook kami, kota-kotanya dan kontak personnya. Silakan nih kalau yang mau ikut belajar ilmu Magnet Rezeki langsung dengan foundernya Ustadz Nasrullah dan ditemani berbagai CTMR di seluruh Indonesia. Tanggal 4 Juni, dicatat saja waktunya. Dan mohon izin untuk tanggal 4 Juni ya? Iya, 4 Juni Sabtu. Dan mohon izin untuk tanggal 4 Juni Sabtu depan untuk Saturday Morning Talk di sini mohon izin kita off dulu karena insya Allah besok saya akan bertolak berangkat ke Turki. Mohon doanya Bapak Ibu ya untuk supaya senantiasa dilancarkan dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat, dan juga bisa kembali ya melanjutkan kajian-kajian kita setelah kembalinya insya Allah di tanggal 11 Juni kita lanjutkan kembali. Itu saja mungkin, dan sebelum kita akhiri Bapak Ibu kita akan berdoa kembali ya, silakan kita panjatkan doanya juga dalam hati ya, karena malaikat membersamai kita. Nah kepada Pak Farid dipersilakan untuk memimpin doanya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Mari kita tutup acara kita dengan doa sebagai salah satu bentuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Kalau kita sudah terhubung dengan Allah, maka apa yang kita inginkan, kita perlukan itu insya Allah akan mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan kemudian juga sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, kami beserta keluarga tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan-Mu, ya Allah. Semoga juga kami tetap istiqomah di jalan hidayah-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita memujinya. Kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu, ya Allah. Kami mohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami, ya Allah. Ya Rabbana, barang siapa yang Engkau beri petunjuk, maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Engkau sesatkan, ya Allah, maka tidak ada siapapun yang dapat memberikannya petunjuk. Tuntunlah kami tetap di jalan-Mu, ya Allah. Lindungilah kami dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, ya Rabb, kami bersaksi bahwa sanya tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali Engkau. Tiada sekutu bagimu, ya Allah, dan Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah hati kami senantiasa teguh dalam setiap ujian-Mu, ya Allah, karena kami tahu bahwa semua itu adalah bukti Engkau sangat menyayangi kami. Engkau jadikan ujian hidup sebagai penghapus dosa-dosa kami, sekaligus sebagai jalan kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak dan semua, terima kasih atas segala kebersamaan kita. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid Auladi atas sharingnya luar biasa. Ya, kita doakan Bapak Ibu mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhirat. Juga tentunya Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir membersamai setiap Sabtu pagi, mudah-mudahan juga senantiasa Allah berkahi, ya Allah dan bahagiakan dunia akhirat, ya. Dan juga ini kebetulan yang pergi ke Turki ini saya juga dapat hadiah, ya, diminta untuk menemani, jadi hadiah gratis. Gimana dulu saya baru ingat, ya, sebelum pandemi saya law of projection, ya, LOP mau ke Turki, jadi ya LOP, ya, mimpi itu kan gratis, ya, tinggal kita banyak-banyak berdoa, kuatkan ikhtiarnya ke Allah, dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudah-mudahan Allah juga panggil Bapak Ibu semuanya untuk ke Turki ataupun umroh, ya, haji, dan juga, ya, mudah-mudahan kita semua di sini mampukan untuk haji, insya Allah, amin. Baik, ya, sebelum akhir seperti biasa silahkan on-cam kamera videonya Bapak Ibu, kita akan foto terlebih dahulu, ya. Silakan Bapak Ibu, terima kasih Coach Diva, Bu Arum, Bu Rusni, Bu Sri Susanti, Bu Eni, Pak Herman, Mas Ian, Bu Iing, Pak Joni, ke atasnya banyak. Pak Regi, Bu Teti, Bu Leli, ya, alhamdulillah, Bu Lim Tobigo. Nah, baru dengar nih kayaknya nih, ya. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Sepertinya tadi ada nama-nama yang baru bergabung juga, ya. Bu Rusni Ardana, Bu Betty, ini Bu Betty CTMR kah? Benar ya, Bu, ya? Ya, oh, Masya Allah, sudah hadir juga, ya. Terima kasih sudah membersamai Bu Betty Rinda, alhamdulillah, ya.
Baik, ya, seperti biasa kita ingin menyebut ridho Allah, tangannya di ke ataskan seperti ini. Oh ya, saya belum ubah. Sebentar. Ya, 1, 2, 3. Tahan. Oke, kemudian satu sama terhubung kalau di magnet rezeki, dan juga kita berharapnya hanya kepada Allah. 1, 2, 3. Baik. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimudahkan untuk menjemput ilmunya. Ya Allah, jaga taman surga kita ini. Allah berikan keberkahannya dan Allah berkahi juga. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Baik, ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menikmati ibadah keluarga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد.